Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, berjumpa lagi dengan Pak Fahmi pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Bagaimana kabar kalian? Bapak harap kalian selalu sehat dan tetap semangat untuk belajar. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing agar ilmu yang didapatkan bermanfaat. Berdoa, mulai. Selesai. Anak-anak yang Bapak banggakan, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar teks berita. Kompetensi dasar pada teks berita yaitu 3.1. Mengidentifikasi unsur-unsur teks berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Diharapkan kalian dapat mendefinisikan, menentukan ciri-ciri, serta unsur-unsur di dalam teks berita. Sebelum kita mengenal apa itu teks berita, mari kita simak video berikut ini. Pemirsa, petugas razia masker di wilayah Pasar Rebo, Jakarta Timur menerapkan sanksi masuk dan merenung dalam peti mati bagi pelanggar yang terjaring. Sanksi bertujuan memberi efek jera dan mengingatkan warga akan bahaya COVID-19. Tim Gabungan Satpol PP, Kepolisian, Dinas Perhubungan, dan Tim Satgas COVID-19 Kecamatan Pasar Rebo kembali menggelar razia masker di Jalan Raya Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Dari razia sejak pukul 8 pagi hingga 11 siang, terjaring 7 warga yang tidak menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah dan berkendara. Dari ke-7 pelanggar, 3 diantaranya memilih sanksi untuk merenung di peti mati selama kurang lebih 1 menit. Setelah diberi masker dan rompi pelanggar PSBB, mereka kemudian dimasukkan ke dalam peti mati untuk merenung, yang diharapkan memberi efek jera atas pelanggaran yang dilakukannya. Terdapat 3 hukuman razia masker yang berlaku di wilayah Pasar Rebo, yakni denda uang Rp200.000, menyapu jalan selama 1 jam, atau merenung di peti mati selama 1 menit. Pelanggar PSBB bebas memilih hukuman yang akan diambil. Merenung di lokasi peti mati, di mana tujuannya menyadarkan kita semua, menyadarkan kepada orang banyak bahwa COVID itu masih ada, bahaya COVID itu mengancam kita semua. Setelah menggelar razia masker, tim Satpol PP mengarak peti mati sebagai pengingat masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan agar terhindar dari penyebaran COVID-19. Dari Jakarta, Revi Ekta Putri, Seprio Donaldi, iNews melaporkan. Hampir setiap hari kita menerima informasi. Ada yang menerima informasi dari televisi, koran, majalah, ada juga yang dari media online atau internet. Tetapi tidak semua informasi berbentuk berita. Mungkin kalian bertanya-tanya, apa itu teks berita? Berita adalah laporan peristiwa berupa fakta atau pendapat atau opini yang aktual dan terkini, menarik dan penting untuk disampaikan kepada masyarakat. Berita dapat disajikan dalam bentuk media cetak atau surat kabar, radio, siaran TV, maupun media online. Informasi dalam bentuk berita memiliki ciri-ciri tersendiri yang membedakannya dengan informasi lainnya. Untuk mengetahui apa saja ciri-ciri berita, yuk kita bahas ciri-cirinya. Yang pertama, sesuai fakta. Informasi yang disampaikan dalam berita harus sesuai dengan kenyataan. Peristiwa yang diliput atau ditulis dalam berita benar-benar ada dan terjadi. Kedua, aktual. Informasi yang disampaikan merupakan fakta terkini, di mana jarak waktu antara kejadian dan penyiaran berdekatan.
Ketiga, berimbang. Informasi yang disampaikan harus sesuai dengan fakta yang sebenarnya, tidak memihak atau memojokkan suatu pihak untuk mempengaruhi masyarakat. Jadi, berita bersifat netral atau tidak memihak. Keempat, sistematis. Penyampaian isi informasi berita disusun secara sistematis, sehingga masyarakat lebih mudah memahaminya. Kelima, akurat. Isi berita harus melalui proses konfirmasi dari pihak terkait, sehingga akurat dan tidak dibuat-buat untuk kepentingan tertentu. Keenam, menarik. Cara penyampaian berita harus dibuat semenarik mungkin, tanpa mengesampingkan tujuan utama dari berita tersebut, yaitu manfaatnya bagi pembaca atau pendengar. Terakhir, lengkap. Informasi yang disampaikan harus lengkap, sehingga tidak membuat masyarakat bingung. Jadi, berita mengandung ciri-ciri yang membangun sejak proses penulisannya. Dengan ciri-ciri tersebut, berita adalah sebuah fakta dan bukanlah hoax. Berita harus memenuhi setidaknya 4 nilai berita, seperti cepat, nyata, penting, menarik, agar peristiwa layak dilaporkan. Untuk memenuhi keempat nilai tersebut, penulis berita harus memperhatikan 6 unsur-unsur berita, atau yang dikenal dengan 5W plus 1H. Pertama, what, atau apa yang terjadi. Menjelaskan peristiwa yang terjadi, yang menjadi inti sebuah berita. Yang kedua, who, atau siapa yang mengalami peristiwa tersebut. Menjelaskan pihak yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Yang ketiga, where, atau di mana terjadinya peristiwa. Menjelaskan lokasi kejadian peristiwa. Yang keempat, when, kapan terjadinya peristiwa. Menjelaskan waktu peristiwa terjadi. Yang kelima, why, mengapa peristiwa itu terjadi. Menjelaskan alasan peristiwa itu terjadi. Terakhir, yang keenam, how, bagaimana kejadiannya. Menjelaskan proses terjadinya peristiwa. Berita yang baik adalah berita yang lengkap dan disajikan dalam struktur piramida terbalik. Informasi yang paling penting diletakkan di atas. Semakin ke bawah, informasi yang disampaikan semakin berkurang nilai pentingnya. Adapun struktur berita meliputi kepala berita atau lead. Kepala berita disebut juga teras berita. Pada umumnya mencakup unsur 5W plus 1H. Tubuh berita atau body. Tubuh berita pada umumnya berisi kronologi peristiwa yang disajikan dari unsur mengapa dan bagaimana. Ekor berita, leg, informasi tambahan yang kurang penting atau berupa kesimpulan. Baiklah anak-anak, sekarang Bapak contohkan berita sesuai dengan strukturnya. Kita mulai kepala berita. Pada bagian kepala berita ada isi keseluruhan berita dan mencakup unsur 5W plus 1H. Contohnya, banjir kembali melanda ibu kota Jakarta, Kamis 6 Februari 2020. Bencana tahunan ini disebabkan oleh meluapnya Sungai Ciliwung akibat hujan yang tak berhenti dari pukul 19.00 sampai 09.00 WIB. Akibat meluapnya Sungai Ciliwung, 2 desa tenggelam dan banyak keluarga pinggiran Sungai Ciliwung yang mengungsi ke kampung sebelah. Di dalam berita tersebut terdapat jawaban dari unsur 5W plus 1H.
What? Apa yang terjadi? Jawabannya, banjir kembali melanda ibu kota Jakarta. Where? Atau di mana kejadiannya? Jawabannya, Jakarta. Who? Siapa yang terlibat? Jawabannya, keluarga pinggiran Sungai Ciliwung. When? Kapan waktu kejadiannya? Jawabannya, Kamis 6 Februari 2020. Why? Mengapa peristiwa terjadi? Jawabannya, meluapnya Sungai Ciliwung dan hujan yang terus-menerus. Terakhir, how? Bagaimana kejadiannya? Jawabannya, keluarga pinggiran Sungai Ciliwung yang mengungsi ke kampung sebelah. Selanjutnya, badan berita. Pada badan berita berisi penjelasan dari peristiwa atau jawaban lebih spesifik dari unsur mengapa dan bagaimana. Contohnya, berdasarkan data, terdapat kurang lebih 137 kepala keluarga yang kehilangan rumahnya karena banjir. Sementara itu, pihak pemerintah merespon cepat kebutuhan para pengungsi dengan menyediakan obat-obatan, air bersih, makanan, minuman, serta pakaian. Bencana serupa juga pernah melanda desa ini pada 2 tahun yang lalu. Akan tetapi, akibat yang ditimbulkan tidak separah tahun ini, di mana 2 desa tenggelam dan 137 kepala keluarga kehilangan rumah. Banjir kali ini sangat besar, banyak warga yang mengungsi, harta kami ludes di bawah air, ucap Dani, umur 31 tahun. Terakhir, kaki berita. Informasi dalam kaki berita kurang begitu penting. Informasinya ini dapat berupa kesimpulan atau hal-hal yang kurang berhubungan dengan inti berita. Contohnya, selain itu, kebiasaan masyarakat pinggiran Sungai Ciliwung membuang sampah sembarangan menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir. Kebiasaan yang terus dipelihara ini tentu saja membuat sungai semakin dangkal. Demikian pembelajaran kali ini terkait mengidentifikasi teks berita. Semoga ilmu yang Bapak bagikan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.